Setiap pagi, jutaan anak Indonesia berangkat ke sekolah untuk belajar dan meraih cita-cita mereka. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan? Bagaimana dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus? Apakah sekolah-sekolah di Indonesia benar-benar siap menerima dan mendukung mereka? Inilah yang akan kita bahas dalam video mengenai tantangan dan solusi pendidikan inklusif di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatia Roma Azhara dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu isu penting dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan inklusif. Mulai dari fenomena yang terjadi di masyarakat, hasil wawancara, serta analisis berupa tantangan dan solusi yang dapat dilakukan. Mari kita bahas bersama. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan tanpa diskriminasi. Artinya, anak berkebutuhan khusus tetap memperoleh hak belajar yang sama dengan peserta didik lainnya. Konsep ini muncul karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Tujuan pendidikan inklusif bukan hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun lingkungan yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. Di Indonesia, pendidikan inklusif memiliki dasar hukum yang jelas. Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Artinya, pendidikan bukanlah hak sebagian orang, tetapi hak seluruh warga negara. Jika kita melihat kondisi di lingkungan nyata, semakin banyak sekolah yang mulai menerapkan pendidikan inklusif. Namun, pelaksanaannya belum selalu berjalan sesuai harapan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nazwa Alifa Septiani. Aku dari Program Studi Pendidikan Khusus Angkatan 2025 di UNJ. Oke, aku mau nanya. Boleh. Kamu pendidikan inklusif itu kamu tahu apa aja? Kalau menurut aku ya teman-teman dan Fatia, pendidikan inklusif itu kayak sebuah sistem yang membuat anak-anak berkebutuhan khusus diterima di lingkungan sekitar mereka gitu. Jadi kayak inklusif tuh kalau di program studi aku bisa dibilang kayak adalah perilaku antara individu lain dengan individu berkebutuhan khusus yang saling menerima dalam satu lingkungan, kayak gitu sih Fatia. Nah, pertanyaan kedua, menurut kamu nih, di Indonesia tuh udah siap belum sih sama menerapkan pendidikan inklusif itu? Selama aku observasi dan belajar nih di anak-anak berkebutuhan khusus, sejujurnya di Indonesia ini belum siap untuk lingkungan inklusif di sebuah sekolah ya teman-teman. For information juga nih buat kalian dan juga Fatia, inklusif itu lebih kayak ke sekolah biasa yang berusaha menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Salah satu kendalanya itu sebenarnya dari gurunya teman-teman, dari gurunya yang memang kadang masih awam sama anak-anak berkebutuhan khusus, yang membuat anak-anak yang non berkebutuhan khusus itu jadi sulit menerima teman-teman yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau dibilang Indonesia itu masih jauh dari kata inklusif dalam sebuah sekolah pendidikan gitu, itu benar banget karena ibaratnya belum ada edukasi lah untuk anak-anak yang non ABK-nya gitu. Jadi rata-rata ABK tuh di sekolah yang biasa itu masih sering dibully, masih belum tersedia secara mobilitas dan pendidikannya gitu. Boleh jelasin lagi nggak sih tantangannya tuh apa aja sih? Tantangan di Indonesia kenapa nggak terjadi inklusif? Iya. Itu salah satunya karena si guru itu belum teredukasi. Oke, guru pertama. Sekolahnya yang belum mau memfasilitasi gitu, belum bisa memfasilitasi dalam segi pendidikan, segi fasilitas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena kan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan secara kurikulum dia beda dong. Iya pasti. Ya nggak bisa disamaratakan sama anak-anak yang Biasa. ABK gitu. Mungkin itu sih yang paling hambatannya dan kesiapan sekolah itu penting gitu. Kalau misalkan sekolah dipaksa untuk jadi sekolah inklusi, yang ada nanti kasihan di anak-anak non ABK dan ABK-nya itu sendiri. Yang non ABK-nya jadi keberatan karena teman-temannya mau nggak mau kan dibantu terus ya teman-temannya yang non ABK, yang ABK-nya jadi ketertinggal nih dalam segi pendidikan dan sosialnya gitu.
bukan yang tadi ada lagi apa bullying itu. Oh iya, bener juga karena itu kan kalau itu faktor kurangnya edukasi dari gurunya. Jadi bisa membuat si anak-anak ini tuh bingung ya kayak harus bersikap gimana nih ke temennya ABK gitu. Namanya anak kecil kan kadang ada aja ya yang memang dari lingkungan itu ngeliat sesuatu yang berbeda sama temennya diomongin terus diajak gitu ya. jahil terus abis mungkin niatnya jahil tapi ternyata itu masuknya ke bullying gitu. Apalagi Kalau misalkan Indonesia siap nih menerima usaha menerapkan pendidikan inklusif, itu manfaatnya apa sih? sangat banyak tentunya. Kan di sini kami sebagai saya ini ya terutama untuk calon tenaga pendidik ABK itu sangat terbantu lah kalau seandainya Indonesia tuh memang menjadi lingkungan inklusif. Karena kan jadinya lebih mudah anak-anak yang ABK ini untuk bersosialisasi, untuk punya teman, terus habis itu mereka bisa berkembang juga secara motoriknya, secara lingkungannya. Pokoknya jadi anak-anak yang ABK ini dianggap lah di lingkungan, di masyarakat. Sekarang kan karena lingkungan belum banyak inklusi, yang banyak yang masih menganggap ABK ini sebelah mata. Jadinya anak-anak ABK ini juga bingung harus bersosialisasi mulai dari mana, terutama juga orang tua tuh kadang masih ada yang belum menerima anak yang seperti ini, terus ada juga orang tua yang udah tahu kondisi anaknya jadi malu gitu kan. Kalau dengan adanya Indonesia dengan lingkungan inklusi membuat lingkungan di Indonesia tuh kan jadi ibaratnya kayak toleransi lah gitu ya, jadi toleransi, jadi kayak orang-orang tuh udah teredukasi, jadi menganggap ABK tuh bukan kutukan, bukan suatu penyakit, tapi memang anugerah dari Tuhan, karena kan mereka juga nggak bisa milih loh lahir dengan keadaan seperti apa. Oke nih Jua, makasih banyak nih sharing-sharing infonya. Oke, sekian dulu wawancara dari kami. Sampai jumpa guys. Setelah melakukan wawancara dengan Saudari Nazwa Arifah Septiani, mahasiswi program studi pendidikan khusus Angkatan 2025 Universitas Negeri Jakarta, saya mendapatkan beberapa pandangan menarik terkait pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif bukan hanya soal menerima anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler, tetapi juga bagaimana sekolah tersebut menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan saling menerima perbedaan. Nazwa menyampaikan bahwa sampai saat ini Indonesia masih belum sepenuhnya siap untuk menerapkan pendidikan inklusif. Salah satu alasannya adalah karena masih banyaknya guru yang belum mendapatkan bekal maupun pelatihan yang cukup untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, fasilitas sekolah juga belum semuanya mendukung kebutuhan mereka. Jika kita lihat lebih jauh, pendapat dari Saudari Nazwa sebenarnya sejalan dengan data yang ada. Berdasarkan data Kemendikbud pada tahun 2023, terdapat lebih dari 40.000 sekolah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Akan tetapi dari jumlah tersebut hanya sekitar 5.956 sekolah atau 14,8% yang memiliki guru pembimbing khusus. Artinya, sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus sudah cukup banyak, akan tetapi tenaga pendukungnya masih sangat terbatas. Menurut saya, ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pendidikan inklusif di Indonesia. Ada satu hal menarik yang juga disampaikan oleh Saudari Nazwa, yaitu masih adanya kasus bullying terhadap anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena teman-teman sebayanya masih belum memahami bagaimana cara berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Terkadang mereka menganggap hal tersebut hanya sebagai candaan, padahal bagi anak yang menerima perlakuan tersebut bisa menjadi bentuk bullying. Menurut saya, pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab guru maupun sekolah, tetapi juga kita perlu mengedukasi kepada seluruh siswa agar saling menerima, menghargai, dan juga membangun lingkungan belajar yang nyaman untuk bersama. Sebagai mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab, saya merasa bahwa isu pendidikan inklusif ini sangat dekat dengan peran kita sebagai calon guru. Karena nantinya kita akan menghadapi peserta didik dengan berbagai kemampuan dan karakter yang tentunya berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih cepat memahami materi, mungkin ada yang lebih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi, atau mungkin ada yang memiliki kebutuhan belajar tertentu. Sebagai calon guru, tugas kita tidak hanya memberikan materi terkait bahasa Arab, tapi juga menciptakan suasana belajar agar semua siswa merasa diterima dan dihargai. Menurut saya, itulah salah satu nilai penting dari pendidikan inklusif. Untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang lebih baik di Indonesia, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan. Kedua, memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan seluruh peserta didik. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dan para siswa mengenai pentingnya pendidikan inklusif. Keempat, memperkuat kerjasama antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Dengan kerjasama tersebut,
pendidikan inklusif dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi semua peserta didik. Pendidikan inklusif bukan hanya soal menerima anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler. Meskipun pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya guru pembimbing khusus, keterbatasan fasilitas, dan stigma sosial, pendidikan inklusif tetap menjadi langkah penting dalam mewujudkan pendidikan. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan wujud nyata untuk menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam dunia pendidikan. Karena pada dasarnya, semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Saya, Fathia Rama Azahra, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta, mengucapkan syukran kathiran telah menonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.